Menurut Hindustan Times dalam artikel yang berjudul China Suppresses Horrific History of Cannibalism yang terbit pada 11 Mei 2016. Akibat kanibalisme ini berlandaskan kebencian politik daripada kelaparan. Dalam 10 tahun malapetaka, Guangxi tidak hanya menyaksikan banyak kematian, mereka juga mengalami kekejaman yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian nih, geng? Saya Alfian. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kanibalisme yang pernah terjadi di Tiongkok, yang dimulai pada tahun 1966. Yang mana tragedi ini melibatkan ribuan orang yang tiba-tiba menjadi kanibal. Bagaimanakah ceritanya? Nah, coba kita bahas di video kali ini, geng. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, geng. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas, geng, di Yuk Belajar Bersama. Let's go! Sepanjang tahun 1958 hingga 1961, puluhan juta orang tewas di Tiongkok dalam kelaparan yang mengerikan. Peristiwa itu terjadi ketika dimulainya kebijakan The Great Leap Forward, atau lompatan jauh ke depan. Setelahnya, muncul revolusi kebudayaan Tiongkok yang diluncurkan oleh Mao Zedong pada tahun 1966. Revolusi ini bertujuan untuk menggulingkan musuh politiknya setelah kegagalan lompatan jauh ke depan. Namun demikian, revolusi kebudayaan hanya menyisakan kekerasan dan kehancuran selama 1 dekade di seluruh Tiongkok. Di puncak hiruk-pikuk revolusi kebudayaan Tiongkok, para korban dimakan di perjamuan daging yang mengerikan. Hal tersebut terjadi akibat konflik kelas yang dipimpin Partai Komunis yang lantas berubah menjadi kekacauan sosial. Krisis sosial yang muncul terjadi di mana pengawal merah remaja memukuli guru sampai mati karena kontra-revolusioner. Begitu juga anggota keluarga saling mencela, sementara faksi-faksi bentrok sengit untuk menguasai seluruh negeri. Beberapa ekses terburuk terjadi di Wuxuan, di wilayah paling selatan Guangxi, di mana jantung, hati, dan alat kelamin korban dipotong dan diumpankan ke orang-orang yang membabi buta. Menurut Hindustan Times, dalam artikel yang berjudul China Suppresses Horrific History of Cannibalism yang terbit pada tahun 2016, akibat kanibalisme ini berlandasan kebencian politik daripada kelaparan. Dalam 10 tahun malapetaka, Guangxi tidak hanya menyaksikan banyak kematian, mereka juga mengalami kekejaman yang mengerikan. Para sejarawan telah memastikan bahwa tindak kekerasan tersebut diakibatkan oleh pemimpin komunis regional yang kejam, kemiskinan, dan faksionalisme yang pahit. Ada pemenggalan kepala, pemukulan, penguburan hidup-hidup, rajam, penenggelaman, penindihan, pembantaian berkelompok, pengeluaran isi perut, penggalian jantung, hati, alat kelamin, pemotongan daging, dan meledakan dengan dinamit, serta lebih banyak lagi kekejaman yang lainnya. Semuanya dilakukan tanpa metode yang tidak digunakan dan secara brutal membabi buta. Dalam beberapa momen, akal sehat seperti hilang begitu saja, berganti dengan kemerosotan moral. Kengerian terus berlanjut pada 1968, di mana seorang guru geografi bernama Wu Shufang dipukuli sampai mati oleh siswa di sekolah menengah Wuxuan. Jenazahnya dibawa ke batu datar di Sungai Qian. Setelahnya, secara mengejutkan, para siswa tersebut mulai merobek tubuh gurunya, kemudian mengambil jantung dan hatinya. Kembali ke sekolah, murid-murid memanggang dan memakan organ tubuh guru mereka. Menurut XLD, pakar revolusi kebudayaan di University Science and Technology Hong Kong, kepada Hindustan Times, ini bukan kanibalisme karena kesulitan ekonomi, seperti saat-saat masa kelaparan dulu. Kekacauan itu bukan disebabkan oleh alasan ekonomi belaka yang sudah pernah terjadi sebelumnya, melainkan disebabkan oleh peristiwa politik, kebencian politik,
ideologi politik dan ritual politik, tambah ding. Menurut Zheng Yi, seorang ilmuwan yang melakukan penelitian terperinci tentang topik tersebut menyebut bahwa setidaknya 130 orang, dan mungkin ini bisa lebih, tewas dan dimakan oleh kanibalis. Waduh, ngeri banget, geng. Gila, gara-gara beda dalam ideologi dan politik aja sampai segitunya lo bencinya. Sampai dimakan-makanin orang-orang yang beda sama mereka. Udah kayak orang kerasukan aja ya, geng, mereka. Semoga di negara kita gak ada ya, geng, yang kayak gini. Gara-gara beda pandangan politik bisa sampai hilang akal sehat gitu. Mana ini musim politik lagi. Kalau kita ada beda-beda pilihan, terima aja, geng. Jangan sampai muncul api kecil lalu membesar dan kejadian seperti di Tiongkok ini. Kalau masalah ideologi, saya yakin kita semua berideologi Pancasila, geng. Yuk kita lanjut, geng. Tapi subscribe dulu lah, geng, sebelum kita lanjut. Kalau udah subscribe, saya ucapkan terima kasih, geng. Catat dalam dokumen yang diselundupkan Zheng Yi ke Amerika Serikat, ada sekitar ribuan orang menjadi kanibalis dalam peristiwa paling berdarah yang pernah terjadi di Tiongkok. Donald S. Sutton, seorang profesor di Universitas Carnegie Mellon, menerbitkan hasil penyidikan dalam Consuming Counter-Revolution, The Ritual and Culture of Cannibalism in Wuxuan, Guangxi, China, yang terbit di Comparative Studies in Society and History pada tahun 1995. Orang-orang saling memakan, demikian pesan dari Guangxi Selatan ke Peking pada awal musim panas tahun 1968. Saat fase kekerasan revolusi kebudayaan hampir berakhir. Ketika bala bantuan milisi tiba di Wuxuan, sebagian dari mayat yang membusuk masih memenuhi pusat kota. Namun, tidak ada investasi yang tepat dilakukan. Karena daerah ini adalah kabupaten di mana ketertiban telah diberlakukan dan para pemberontak telah dihancurkan. Tulis Donald. Menurutnya, investasi baru dikirim ke tempat kejadian pada tahun 1981 hingga 1983. Tim investigasi menyusun daftar orang yang dimakan dan sejumlah biang keladi kanibalisme. 15 orang dipenjara dan 130 anggota dan kader partai didisiplinkan. Daerah otonomi Guangxi Zhuang mengumumkan pengusiran terhadap semua yang telah memakan daging manusia. Tapi, menurut Donald, peraturan ditarik dengan cepat karena takut bahwa dokumen tersebut akan disebarluaskan ke Hong Kong dan mengungkap episode kanibalisme ini kepada dunia. Dan Donald sempat dibuat terkejut oleh salah satu pelaku sejarah yang terduga kanibalis. Seorang pegawai berusia renta itu dengan bangga mengatakan kepada Donald, "Di Wuxuan, kami memakan lebih banyak orang daripada tempat lain di seluruh Tiongkok." Sakit ini orang. Bangga loh dia bisa makan orang. Apa dari sini ya, geng? Yang membuat orang Tiongkok itu bisa memakan segalanya. Seperti yang kita lihat di media sosial. Menurut kalian gimana, geng? Coba tulis di kolom komentar. Kisah ini juga diungkap oleh John Gitting dalam catatan pendeknya berjudul The Truth Behind the Fiction, terbit pada tahun 1994. Sejarah Tiongkok telah mencatat banyak contoh kanibalisme balas dendam selama lebih dari 2000 tahun. Orang-orang bisa melampiaskan kemarahan dan kemenangan mereka terhadap yang kalah dengan cara mutilasi bahkan memakan mereka. Sadis ya, geng. Nyawa seperti tidak ada harganya di tragedi ini. Benci karena masalah politik ini memang bahaya ya, geng. Manusia sampai rela-rela loh membunuh bahkan memutilasi dan memakan manusia yang lainnya. Oke lah, geng. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf, geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama. Bye!